Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah tema besar yaitu pembagian kitab perjanjian baru untuk pendidikan agama Kristen. Nah, kalau kemarin kita sudah pernah belajar tentang pembagian kitab dalam perjanjian lama, hari ini kita akan belajar kitab dalam perjanjian baru. Kita tahu bahwa Alkitab kita terdiri dari 66 kitab dan dibagi menjadi dua, 39 kitab perjanjian lama yang pernah kita pelajari dan 27 kitab di perjanjian baru yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah kitab Injil. Banyak kali atau sering kali kita mendengar orang berkata, apa itu kitab suci dari umat Kristen atau anak-anak Tuhan? Dan dijawab adalah kitab Injil. Tidak salah, namun kurang tepat. Kitab suci orang Kristen adalah Alkitab, karena Alkitab merupakan keseluruhan dari 66 kitab yang kita percayai yang disusun secara kanonisasi Alkitab, dan 66 kitab itu baik ada di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Kitab Injil hanya terdiri dari 4 kitab. Dan kitab apa sajakah itu? Kitab Injil menceritakan peristiwa-peristiwa penting seputar Yesus ketika menjalankan misi Bapaknya. Jadi, kitab Injil hanya menceritakan peristiwa-peristiwa seputar Yesus ketika Tuhan Yesus menjalankan misinya. Mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, kemudian karya-karya Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus berkarya 3,5 tahun. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik mujizat membangkitkan orang mati, menyembuhkan berbagai macam penyakit, memberi makan 5.000 orang, meredakan angin ribut, kemudian menolong atau menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya, orang buta dan sebagainya, orang yang sakit pendarahan. Kemudian Tuhan Yesus juga menyatakan karyanya. Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan banyak orang. Lalu Tuhan Yesus mengadakan karya-karya. Bahkan Tuhan Yesus pernah juga merubah air menjadi anggur. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut ditulis dalam kitab Injil. Selain karya-karya Tuhan Yesus, nah yang ditulis dalam kitab Injil juga adalah peristiwa tentang kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Bahkan kebangkitannya, kemudian sampai Tuhan Yesus selama 40 hari menyatakan dirinya, kebangkitannya, menyatakan kebangkitannya kepada banyak orang, dan sampai kepada Tuhan Yesus naik ke surga. Semuanya itu ditulis dalam kitab Injil. Ada 4 kitab seperti yang saya katakan tadi, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat kitab ini sering juga disebut dengan kitab Septuaginta. Apa itu? Karena kitab-kitab ini mempunyai bagian-bagian tersendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat orang penulis kitab ini menceritakan tentang kisah Yesus dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga antara satu dengan yang lain saling melengkapi untuk menceritakan masa-masa pelayanan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kitab sejarah. Kitab sejarah hanya terdiri dari satu kitab, yaitu Kisah Para Rasul, yang menceritakan terbentuknya komunitas Kristen setelah kebangkitan Kristus dan menyebarnya berita Injil dari Yerusalem hingga ke Roma. Kitab ini diyakini sebagai kelanjutan dari kitab Lukas. Yang selanjutnya adalah surat-surat. Surat-surat ini ditulis oleh Paulus, 13 surat dari Roma hingga Filemon,
kemudian Yakobus dan Yohanes. Keduanya merupakan saudara Yesus, Petrus, Yohanes, serta seorang penulis surat Ibrani yang tak dikenal. Jika kitab Injil berfokus pada pelayanan Yesus, surat-surat tersebut berfokus pada pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus. Surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus ada beberapa surat yang ditujukan kepada jemaat di satu kota. Ada beberapa, ada 9 kota, ada 9 surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di kota. Kita tahu Paulus adalah seorang penginjil besar yang memberitakan Injil Tuhan dari satu kota ke kota lain. Yang pertama adalah Roma. Paulus memberikan surat kepada jemaat di Roma untuk menguatkan iman. Sama halnya kepada jemaat di Korintus, di kitab 1 Korintus dan juga kitab 2 Korintus. Kemudian di kitab Galatia, kitab Efesus, kitab Filipi, Kolose, kemudian kitab 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Ada juga surat Paulus yang ditujukan kepada perseorangan. Ya, di sini Paulus menulis surat yang ditujukan kepada Timotius, kitab 1 Timotius dan 2 Timotius, kemudian ditujukan kepada Titus dan juga ditujukan kepada Filemon. Surat-surat yang lain ada di sini, ada kitab Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Yudas. Yang terakhir adalah kitab Wahyu. Istilah Wahyu berasal dari bahasa Yunani apokalipsis, yang berarti wahyu pernyataan atau penyingkapan. Kitab ini berisi wahyu yang diterima Yohanes tentang kekuatan spiritual yang tidak terlihat di balik peristiwa-peristiwa di dunia dan hasilnya. Kitab Wahyu kepada Yohanes adalah kitab terakhir dalam kanon yang menutup sejarah perjanjian baru dalam Alkitab Kristen. Kitab ini juga merupakan sebuah kitab Kristen yang berisikan penglihatan, lambang, tanda, bilangan, serta hal-hal yang terkait dengan pengajaran Tuhan Yesus kepada bangsa Yahudi. Atau singkatnya, kitab Wahyu berisikan kitab yang menceritakan bagaimana akhir zaman. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang pembagian kitab dalam perjanjian baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita semakin mempercayai kasih Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dari saya, sekian. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.